Mafia BGN, Badan Gizi Nasional dan Berhala Korupsi Indonesia. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. 1. BGN, Badan Gizi Nasional. Selama lebih dari 2 dekade terakhir, bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan sebuah penyakit sistemik bernama korupsi. Tapi yang lebih berbahaya dari korupsi adalah ketika korupsi itu menjadi berhala, disembah, ditakuti, dan dilindungi oleh sistem kekuasaan itu sendiri. Salah satu contohnya adalah skandal BGN, Badan Gizi Nasional, yang kini terindikasi menjadi sarang mafia money laundering paling mutakhir di Indonesia. Artikel ini akan mengupas bagaimana skandal ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan puncak dari gunung es sistem berhala korupsi nasional. 2. Apa itu BGN dan bagaimana modusnya? Badan Gizi Nasional awalnya dibentuk dengan niat mulia, mengatasi stunting, memperbaiki kualitas gizi, dan mempercepat pembangunan manusia Indonesia. Namun, ketika ide besar disusupi oleh tangan-tangan busuk, yang lahir bukanlah solusi melainkan skema pencucian uang. Proyek-proyek pengadaan gizi, alat ukur kesehatan anak, hingga pelatihan di daerah-daerah terluar ternyata hanya topeng dari penyaluran dana fiktif. Dana dikucurkan, tapi program tidak berjalan. Uang kembali ke kantong mafia. 3. Korupsi sebagai berhala. Mengapa pelaku korupsi begitu santai? Karena mereka tahu bahwa korupsi telah menjadi iman baru dalam politik dan birokrasi. Seperti berhala yang dijaga ketat, pelaku korupsi dilindungi oleh jaringan kekuasaan, aparat, hingga media. Ketika seorang whistleblower mencoba bersuara, ia justru dibungkam, dikriminalisasi, bahkan diculik. Mereka yang menyembah berhala ini tidak takut hukum, karena hukum sudah dibeli. Inilah akar dari segala masalah, korupsi bukan hanya kejahatan, tapi keyakinan kolektif dalam sistem. 4. Peran Jokowi dan Xi Jinping. Selama 1 dekade terakhir, Presiden Jokowi memimpin dengan narasi pembangunan. Tapi kenyataannya, banyak proyek pembangunan justru jadi kendaraan korupsi. Dari food estate hingga proyek BGN, semuanya penuh lubang gelap. Menariknya, skenario ini mirip dengan model kekuasaan Xi Jinping di China. Kini, dengan rumor bahwa Xi Jinping berada dalam tahanan rumah dan 2 wakil kepala partai tewas, publik dunia mulai melihat bahwa sistem berhala ini sedang retak. Indonesia harus belajar dari kehancuran berhala di China. 5. Dari Dirjen Pajak ke Mafia Negara. Istilah Dirjen Pajak menjadi simbol dari birokrat yang berangkat dari SMA biasa lalu menjelma menjadi elit koruptor. Mereka tahu cara kerja sistem, main proyek, setor ke atasan, dan bungkam semua pengawas. BGN adalah contoh konkret bagaimana struktur lembaga bisa digunakan untuk memperkuat jejaring mafia. Di balik wajah-wajah ASN biasa, tersembunyi jaringan pencucian uang yang beroperasi lintas kementerian, lintas provinsi, dan bahkan lintas negara. 6. Sistem uang tunai dan kartu kredit. Salah satu perubahan besar yang sedang terjadi adalah pengetatan pengawasan uang tunai. Sekarang, membawa uang 500 juta rupiah saja bisa membuat seseorang ditangkap. Karena itu, para mafia mulai beralih ke transaksi digital. Namun, mereka juga semakin kreatif. Mereka gunakan fintech abal-abal, kartu kredit tak resmi, hingga aset kripto untuk menyembunyikan jejak. Negara harus segera membangun sistem keuangan yang kuat dan transparan untuk mengejar langkah para mafia ini. 7. Peran KPK dan ancaman balik. KPK kini berada di bawah sorotan tajam. Publik melihat lembaga ini seperti hidup segan mati tak mau. Dulu KPK adalah harapan rakyat. Sekarang banyak anggotanya terlibat skandal etik. Tapi dalam kasus BGN, KPK mulai bergerak. Ada 2.000 orang dalam daftar tilik. Ini langkah awal. Namun KPK harus ekstra hati-hati. Mafia tidak tinggal diam. Mereka bisa memutarbalikkan kasus, membuat opini, bahkan menjebak para penegak hukum sendiri. Perang melawan mafia adalah perang kecerdasan. 8. Mafia pangan Indonesia dan strategi gizi. Skandal BGN bukan soal stunting atau gizi buruk. Ini soal bagaimana proyek pangan dijadikan alat konsolidasi dana oleh para mafia. Mulai dari pengadaan susu, biskuit gizi, hingga alat ukur kesehatan anak, semuanya sudah dimarkup. Proyek yang harusnya menyelamatkan masa depan anak Indonesia justru jadi sumber kekayaan elit politik. Mafia pangan Indonesia ini terdiri dari oknum di kementerian, pengusaha rakus, dan LSM palsu yang berjejaring internasional.
9. Xi Jinping, Tiongkok, dan kegagalan negara berhala. China selama ini menjadi role model negara otoriter yang berhasil. Tapi itu hanya di permukaan. Dalam tubuh Partai Komunis China, korupsi membusuk seperti kanker. Eksekusi 2 wakil kepala partai dan penangkapan elit polisi menandakan bahwa sistem sudah rusak parah. Xi Jinping sendiri dikabarkan dalam tahanan rumah. Ini menunjukkan bahwa sistem berhala, sekuat apapun citranya, bisa runtuh hanya dalam semalam. Indonesia harus mengambil pelajaran besar dari ini. 10. Prabowo dan momentum strategis. Kini Presiden Prabowo berada di titik krusial. Ia bisa memilih melanjutkan sistem lama dan menjadi bagian dari berhala kekuasaan. Atau ia bisa memutus rantai ini dan membangun sistem baru. Prabowo punya kekuatan, loyalitas TNI, kendali atas kejaksaan, dan dukungan rakyat yang muak dengan korupsi. Tapi Prabowo juga harus cerdas, musuh-musuhnya tidak terlihat, beroperasi dalam diam, dan mengendalikan banyak institusi. Ini adalah medan perang sunyi. 11. Revolusi digital dan keuangan bersih. Pembersihan sistem harus dimulai dari sektor keuangan. Bangun sistem transaksi digital nasional yang kuat. Wajibkan e-audit untuk semua proyek pemerintah. Terapkan pelacakan digital pada semua anggaran kementerian. Buka akses data ke publik. Teknologi bukan hanya alat, tapi senjata dalam perang melawan korupsi. Rakyat juga harus diajari cara membaca APBN dan laporan keuangan agar bisa ikut mengawasi. 12. Pendidikan anti korupsi dan budaya baru. Kita tidak bisa melawan korupsi hanya dengan penjara. Harus ada pendidikan moral sejak dini. Masukkan mata pelajaran etika publik, hukum dasar, dan keuangan negara di sekolah. Jadikan sekolah sebagai benteng terakhir melawan berhala korupsi. Guru harus jadi agen perubahan. Mahasiswa harus jadi oposisi moral. Media sosial harus digunakan sebagai senjata pencerdasan, bukan pemujaan tokoh. 13. Skema baru mafia dan taktik mereka. Mafia hari ini sudah belajar dari masa lalu. Mereka tidak lagi menyimpan uang di koper. Mereka pakai perusahaan cangkang, aset digital, dan perusahaan asing. Mereka bayar konsultan hukum untuk cuci nama. Mereka rekrut buzzer untuk menghancurkan lawan. Mereka gunakan LSM palsu untuk dapat dana internasional. Inilah wajah baru korupsi, modern, halus, dan sangat terstruktur. 14. Skenario strategis untuk 2025 dan setelahnya. Jika dibiarkan, korupsi akan menjadikan Indonesia negara gagal. Tapi jika ditangani serius, ini bisa jadi titik balik. Ada 3 skenario. Skenario hitam, mafia menang, Prabowo dikendalikan, rakyat kehilangan harapan. Skenario abu-abu, ada reformasi setengah hati, tapi sistem tetap busuk. Skenario putih, Prabowo memberantas mafia, rakyat ikut bergerak, Indonesia bangkit. Pilihan ada di tangan kita semua. 15. Musnahkan berhala, bangun peradaban baru. Skandal BGN bukan akhir, tapi awal pembongkaran. Berhala korupsi yang dibangun selama 20 tahun bisa dan harus dihancurkan. Jangan lagi kita menyembah sistem yang menyiksa rakyat. Jadikan ini momentum untuk membangun ulang Indonesia. Bersihkan negeri ini, mulai dari keluarga, sekolah, tempat ibadah, hingga istana negara. Karena hanya bangsa yang berani melawan berhala yang layak menerima masa depan. Bangkitlah, Indonesia, saatnya membakar berhala dan membangun peradaban.